Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kaifa haluki, Akti Faisyah. Alhamdulillah bi khair ustazah. Oke. Baik, kita mulai. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelumnya Ana minta maaf ya karena atas keterlambatan Ana. Karena tadi ada sedikit urusan. Langsung saja kita mulai. Insya Allah pada pertemuan sore hari ini kita akan kembali melaksanakan pembelajaran itu pada ilmu sorof. Untuk pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas apa itu ilmu sorof. Secara singkat ya, ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan suatu kata dalam bahasa Arab. Sekarang kita akan bahas ya sedikit demi sedikit ya tentang ilmu sorof. Kalau kemarin kita membahas tentang apa itu ilmu sorof. Nah, sekarang ilmu tasrif. Ilmu tasrif. Ilmu tasrif secara bahasa adalah perubahan. Ya. Secara istilah, tasrif adalah perubahan dari satu kata menjadi bentuk kata yang berbeda dengan maksud yang diinginkan atau menghasilkan makna yang lain. Sama ya, antara sorof dan tasrif. Kata sorof atau sorof itu tasrif. Nah, tasrif ini adalah si masdar dari kata sorfa. Ya, perubahan suatu kata yang lain. Nah, contoh dari tasrif, nah, yang telah disebutkan dalam bentuk ada pada fiil kataba. Memiliki arti kataba yang tutup katun maktubun maktab. Kataba menunjukkan fiil kata kerja yang bukan suatu pekerjaan yang telah lampau, yang telah dilaksanakan. Sedangkan yang itu adalah suatu kata ya, atau kata kerja yang menunjukkan masa yang akan datang atau yang sedang dikerjakan. Sedang dilakukan. Sedangkan untuk yang adalah fi'il amr atau kata perintah. Maka adalah isim fa'il atau jika itu adalah penulis. Lalu maktubun adalah isim maf'ul, isim yang terkait pekerjaan. Maktub artinya tertulis. Lalu maktabun adalah isim alat, bukan alat, alat untuk menulis itu maktab. Itu pengertian dari tasrif dan perubahan dari suatu kata ke kata yang lain. Afwan ustazah. Ya, Suaranya putus ustazah, nggak jelas, kurang jelas. oh putus-putus. Iya, putus. Ini mungkin terputus di bagian yang mana? Mungkin bisa Anda ulangi. Di bagian yang contoh ustazah. Yang gimana? Bagian setelah fi'il amr. Oh, setelah fi'il amr. Oke. Nah, setelah fi'il amr adalah katibun. Katibun, nah ini adalah isim fa'il ya, atau pelaku. Jadi katibun artinya adalah penulis. Lalu maktubun. Maktubun ini adalah isim maf'ul atau suatu isim yang dikenai pekerjaan. Artinya adalah tertulis. Lalu maktabun. Maktabun ini memiliki arti atau ditujukan untuk isim alat. Isim alat.
Itu suatu isim yang menunjukkan alat ya. Jadi kalau maktabun karena fiilnya kataba yaitu menulis, maka maktabun adalah alat untuk menulis atau meja ya. Insyaallah jelas ya Ukti Aisyah. Jelas Ustazah insyaallah. Nanti. Nah, sekarang kita masuk ke domir. Ya, pasti sudah familiar ya Ukti Aisyah tentang domir. Sudah sering mendengar tentang kata domir. Jadi domir ya, secara singkat domir adalah kata ganti. Ya, kata ganti. Oke, kita baca di sini. Domir adalah isim ma'rifah yang menunjukkan pembicara atau lawan bicara yang mana di dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai kata ganti. Ya, jadi isim domir atau domir ini masuk ke isim ma'rifah. Ya. Nanti kita juga akan bahas di pelajaran sorof, di pelajaran nahu akan nama bagian isim. Nah, nanti isim terbagi menjadi dua. Yang pertama ada isim ma'rifah, yang kedua ada isim nakirah. Ya. Nah, karena di sini disebutkan isim ma'rifah, kita bahas sedikit tentang isim ma'rifah. Ya. Isim ma'rifah adalah isim yang sudah jelas maknanya. Ya. Isim ma'rifah adalah isim yang sudah jelas maknanya. Nah, isim ma'rifah ini memiliki beberapa bentuk. Salah satunya adalah domir. Jadi domir ini masuk ke isim ma'rifah. Isim yang sudah jelas maknanya. Dan yang paling masyhur atau yang paling terkenal tanda dari isim ma'rifah adalah adanya huruf alif lam. Jadi kalau suatu isim yang didahului oleh alif lam, maka isim tersebut adalah isim ma'rifah. Ya. Contohnya, kita ambil kata maktabun tadi ya, maktabun, meja. Ya. Nah, kalau maktabun ini adalah isim nakirah, ya, isim yang belum jelas maknanya. Maktabun tandanya apa? Tidak adanya alif lam. Jadi hanya meja. Meja yang mana? Belum tahu kita meja yang mana karena itu adalah isim nakirah, isim yang belum jelas maknanya. Tandanya tidak adanya alif lam atau huruf akhirnya berharokat tanwin. Sedangkan isim ma'rifah didahului oleh huruf alif lam. Tadi contohnya al-maktabu. Ya, al-maktabu. Ya. Jadi kalau suatu isim yang didahului oleh huruf alif lam, maka tidak boleh ditanwin harokat akhirnya. Kayak aslinya maktabun, nah, karena didahului oleh huruf alif lam, maka harokatnya tidak boleh tanwin, akan menjadi al-maktabu. Ya. Nah, kalau al-maktabu karena masuk ke isim makrifah atau isim yang sudah jelas maknanya, ya maka artinya adalah meja itu. Jadi meja yang mana? Oh, meja yang itu. Kita sudah tahu mana yang dimaksud, ya. Meja itu, ya. Jadi kita tahu ya di sini tanda dari isim ma'rifah ada dua yang sudah kita pelajari. Yang pertama apa Ukti Aisyah? Atau bentuk dari isim ma'rifah yang baru kita bahas? Alif. Alif lam Ustazah. Di alif lam yang pertama. Lalu yang kedua? Ini Hmm? Ini yang kita bahas sekarang ini apa? domir. Iya, dhamir ya. Jadi eh, bentuk dari isim ma'rifah yang baru kita pelajari ada dua. Yang pertama dhamir atau kata ganti, dan yang kedua alif lam atau disebut dengan at-ta'rif ya. Al-ta'rif ya, ta'rif ya. Dan di sana juga terdapat bentuk-bentuk dari isim ma'rifah yang lain. Insyaallah akan kita bahas pada pelajaran nahwu. Ya. Sekarang kita masuk ke pembagian domir. Ya, insya Allah juga sudah pernah dipelajari ya Ica tentang pembagian domir. Nah, pembagian domir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada domir munfasil, munfasil. Dan yang kedua terdapat ya,
atau pembagian dari dhamir yang kedua adalah dhamir muttasil. Jadi apa perbedaan antara keduanya? Dhamir munfasil, ya. Dari kata fasl, ya. Dari kata fasl, ya. Fasl. Fasal ini artinya terpisah, ya. Maka dhamir munfasil adalah kata ganti yang terpisah dari kata sebelumnya, ya. Dhamir munfasil. Jadi kita ringkas di sini, ya. Itu tanda dari dhamir munfasil yang pertama itu terpisah dari isim sebelumnya atau dari kata sebelumnya. Itu dhamir munfasil. Dan yang kedua, dhamir munfasil ini bisa mengawali suatu jumlah. Ya. Ada dua tanda tadi dari dhamir munfasil. Yang pertama, dia bisa mengawali suatu kata, ya, jadi letaknya bisa di awal. Misal apa? Kita ambil nanti, ya. Contohnya insya Allah kita bahas di slide berikutnya. Ya. Jadi yang pertama tadi bisa mengawali suatu jumlah, dan yang kedua terpisah, ya. Terpisah dari kata sebelumnya. Ya. Lalu yang kedua, ya, pembagian dhamir yang kedua adalah dhamir muttasil. Muttasil. Dari fi'il ittasala yattasilu, artinya adalah bersambung. Ya, muttasil. Maka dhamir muttasil berarti kebalikan dari dhamir munfasil, yaitu dhamir yang bersambung dengan kata sebelumnya. Ya. Jadi tandanya juga ada dua. Ya, yang pertama, dia tidak bisa mengawali suatu jumlah. Ya. Jadi kebalikan nih sebenarnya tanda dari dhamir munfasil dan muttasil. Jadi mungkin Ukhti Faisyah bisa menghafal salah satunya, ya, karena hanya dibalik saja, ya, maknanya. Dhamir muttasil tadi yang pertama, dia tidak bisa mengawali suatu jumlah, ya. Dan yang kedua, dia bersambung dengan kata sebelumnya, ya. Bersambung dengan kata sebelum. Nah, sekarang kita lihat bentuk dari dhamir, ya, pembagian dari dhamir. Nah, kita bahas dulu dari dhamir munfasil, ya, atau dhamir kata ganti yang terpisah dari kata sebelumnya. Nah, di sini terdapat 14 dhamir. Jadi dhamir dalam bahasa Arab hanya terdapat 14 kata ganti. Ya. Oke, mungkin Ukhti Faisyah bisa dibaca dari dhamir huwa sampai ana. Silakan. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ana, yang terakhir Afwan ini belum terlihat. Ana, Nahnu. di ana. Ya, adalah kata ganti dari dhamir munfasil. Huwa artinya dia laki-laki. Huma, mereka berdua laki-laki. Hum, mereka banyak laki-laki, ya. Jumlahnya adalah 3 lebih, ya, 3 sampai lebih. Dia perempuan. Huma, mereka berdua perempuan. Lalu hunna, mereka banyak perempuan. Jumlahnya 3 orang atau lalu anta, kamu laki-laki. Antuma, kamu berdua laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Jadi untuk jamak, ya, dari hum, unna, antum, dan nanti setelahnya antunna itu berjumlah 3 sampai, tapi nggak sampai lebih. Yang disebut dengan jamak. Jumlahnya 3 sampai lebih terhingga. Jadi antum, kalian laki-laki. Lalu anti, kamu perempuan. Antuma, kamu berdua perempuan. Antunna, kalian perempuan. Banyak. Ana, saya. Laki-laki, perempuan. Nahnu, kami atau kita.
laki-laki bisa perempuan. Untuk dhamir munfasil. Terus sekarang kita bahas dulu untuk dhamir munfasil. Nah, karena tadi arti dari dhamir munfasil adalah kata ganti yang bersambung dengan kata sebelumnya dan tidak bisa bersambung mengawali suatu jumlah. Jadi bentuknya seperti ini. Ada hu, ya, bagi laki, huma, mereka laki-laki, orang, hum, mereka banyak laki-laki. Ha, dia perempuan. Huma, mereka berdua perempuan. Hunna, mereka banyak perempuan. Ha, kamu laki-laki. Huma, kamu berdua laki-laki. Hum, kalian laki-laki. Ki, kamu perempuan. Huma, kamu berdua perempuan. Kunna, kalian perempuan. Ya, ya, pun, ya, saya. Kita, kami. Ya. Untuk domir mutasil. Jadi yang perlu diperhatikan dari domir mutasil adalah ada pada domir hu, ya huwa, hu, lalu hiya, ha, anta, ka, antiki, dan ana, dan nahnu. Ya. Karena untuk ya, dan juga ini ya, antuma, ya kuma, antumkum, lalu antuma, kuma, dan antunna, kunna. Yang perlu diperhatikan karena tidak semuanya disebutkan, tidak seperti kata ganti huma, hum, dan hunna. Jadi kalau untuk kata ganti huma, hum, hunna, nah itu kata gantinya sama seperti dhamir munfasil. Di antara dhamir munfasil dan dhamir munfasil sama. Ya. Untuk kata ganti huma, hum, dan hun. Nah, itu ya bentuk dari dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Sekarang kita bahas pembagian bentuk dari dhamir. Jadi untuk dhamir ya, baik itu dhamir munfasil atau dhamir muttasil, itu terdapat 3 pembagian. Ya, kata ganti. Yang pertama ada kata ganti untuk orang ketiga. Itu disebut dengan ghaib. Ya, kita lihat di tabel di sini. Ghaib atau ghaibah itu ditujukan untuk kata ganti orang ketiga. Untuk ghaib, nah itu orang ketiga laki-laki. Dari mana? Dari huwa sampai yuhum. Itu dinamakan dengan dhamir ghaib atau kata ganti orang ketiga laki-laki. Sedangkan dari kata ganti hiya sampai hunna itu disebut dengan dhamir ghaibah atau kata ganti orang ketiga perempuan. Lalu setelahnya kata ganti anta sampai antum ini disebut dengan dhamir mukhatab atau orang kedua laki-laki. Ya, tuh. Kata ganti orang kedua laki-laki. Sedangkan dhamir dari anti sampai antunna disebut dengan dhamir mukhatabah. Ya, mukhatabah atau kata ganti orang kedua perempuan. Dan yang terakhir ya, dhamir ana dan nahnu disebut dengan dhamir mutakallim ya, atau kata ganti orang pertama. Ya, sama ya seperti bahasa Indonesia ada kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab penggunaannya berbeda dari segi jenis ya. Entah itu perempuan atau laki-laki dibedakan kata gantinya. Ya. Tidak dengan bahasa Indonesia yang digunakan untuk semua jenis. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ya pengaplikasian dhamir ya yang bersambung dengan kata ya atau yang terletak pada suatu jumlah. Mungkin boleh dibaca Ukhti Faisya untuk contohnya serta dengan artinya. Dia adalah pelajar.
Ummuhu jaminatun. Ibunya cantik. Oke, baik. Barakallahu fiik. Nah, kita bahas untuk contoh pertama. Itu huwa talibun. Dia adalah pelajar. Di sini kata gantinya ada pada kata yang mana aktifasinya? Huwa Ustazah. Iya, huwa. Nah, huwa ini adalah ya masuk ke dhamir munfasil atau yang terpisah. Oke. Huwa ini terletak di awal jumlah, bisa mengawali suatu jumlah. Dan dia juga terpisah dari kata sebelumnya. Ya, karena mengawali suatu jumlah, maka tidak bersambung ya, dengan kata sebelumnya. Maka huwa disebut dengan dhamir munfasil. Lalu yang kedua, contoh yang kedua. Ummuhu jamilatun. Ibunya cantik. Ibunya dia laki-laki cantik. Oke. Untuk kata ummuhu, ya di situ manakah yang masuk ke kata ganti atau dhamir, kata apa atau huruf apa? Aktifasi? Oh Ustazah. Iya, hu atau huruf H. Nah, hu di sini ya masuk ke dhamir muttasil atau kata ganti yang bersambung. Bersambung dengan apa? Bersambung dengan kata sebelumnya, yaitu kata ummu, ya ibu, ummun ibu. Dan untuk dhamir muttasil tidak bisa mengawali suatu jumlah. Ya, untuk bentuk pengaplikasian suatu dhamir di dalam suatu jumlah. Ya. Jadi, insya Allah sudah paham ya, Ustaz, mengenai perbedaan antara dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Insya Allah Ustazah. Oke. Ustaz sudah pernah menghafal untuk kata ganti dari huwa sampai nahnu. Insya Allah sudah Ustazah. Oke, mungkin sekarang bisa disetorkan ya di sini. Pakai arti Ustazah. Boleh mau pakai arti? Iya, silakan. Huwa dia laki-laki. Huma dia laki-laki dua. Mereka laki-laki. Hiya dia perempuan. Huma dia perempuan dua. Hunna mereka perempuan. Anta kamu laki-laki. Antuma kamu laki-laki dua. Antum kalian laki-laki. Anti kamu perempuan antuma kamu perempuan dua, antunna kalian perempuan, ana saya, nahnu kami. Oke, baik, barakallahu fiik. Ini untuk dhamir munfasil. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan fiil ya, atau wazan beserta mauzun. Jadi apa itu maksud dari wazan dan mauzun? Ya. Jadi wazan adalah pola kata ya, atau diartikan di sini timbangan. Ya. Setimbangan bisa pola atau formula. Jadi gampangnya wazan adalah pola kata. Wazan ini terdiri dari 3 huruf, yaitu fa, ya fa huruf, fa'ul fi, ya fa'ul fi'li, lalu ainul fi'li dan lamul fi'li. Ya. Jadi wazan adalah pola kata yang terdiri dari 3 huruf, yaitu fa fi'il, yaitu huruf pertama disebut dengan fa fi'il. Lalu ainul fi'li yaitu huruf kedua, lalu lamul fi'li adalah huruf ketiga. Ya. Jadi wazan itu tidak bisa selain dari ketiga huruf ya, fa ain lam. Jadi wazan itu hanya mengandung 3 huruf tersebut, yaitu fa ain lam. Lalu mauzun. Mauzun adalah ya, yang ditimbang atau yang mengikuti wazan. Jadi kalau wazan tadi pola katanya itu fa ain lam. Ya. Sedangkan mauzun adalah suatu kata yang mengikuti wazan dari huruf fa ain lam, fa'ala, yaitu mauzun. Untuk wazan itu bentuknya tidak selalu fa'ala, tapi untuk hurufnya pasti ada fa, ain, dan lam. Namun harokatnya berbeda. Tidak selalu fathah fa, ain, lam ya, fa'ala.
tapi bisa fa'ula, bisa fa'ila, dan seterusnya. Sedangkan mauzun itu suatu kata yang mengikuti wazan. Jadi untuk hurufnya tidak selalu terdiri dari huruf fa, ain, dan lam, namun harokatnya mengikuti dari wazan. Seperti contoh di sini, itu kata ba. Kata ba. Nah, kata ba dengan fa'ala, apakah ada kesamaan antara keduanya di Faisha? Ada Ustazah. Iya. Kesamaannya dalam bentuk apa? Jumlah hurufnya sama harokatnya. Iya. Nah, ya, jumlah hurufnya dan harokatnya. Nah, maka itu disebut dengan mauzun. Jadi mauzun ini ya harus sama, ya. Dikatakan mauzun adalah jika dia sama dari segi jumlah hurufnya dan juga harokatnya. Ya. Kata ba ini adalah wazannya fa'ala. Ya. Untuk huruf kaf disebut dengan faul fi'li karena terletak di huruf pertama. Lalu huruf ta disebut dengan ainul fi'li karena terletak pada urutan kedua. Lalu huruf ba disebut dengan lamul fi'li karena terletak pada urutan ketiga. Ya. Jadi tidak kita katakan huruf kaf di sini kaful fi'li, ta ta'ul fi'li, lalu ba ba'ul fi'li. Tapi dikatakan di sini kaf ta'ul fi'li, ta ainul fi'li, dan ba lamul fi'li. Masih ada pertanyaan untuk kita? Belum ada Ustazah. Tidak ada pertanyaan ya? Iya Ustazah, belum ada pertanyaan. Oke. Mungkin kita lanjut ya untuk bagian dari ya, apa ya? Nah, fiil al-fi'lu. Ya. Al-fi'lu adalah kata kerja. Nah, untuk awalan di sini ya, fiil terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fiil sulasi, dan yang kedua ada fiil rubai. Ya. Jadi apa itu maksud dari fiil sulasi dan fiil rubai? Nah, maksud dari fiil sulasi adalah karena dari kata salah, yaitu suatu fiil yang terdiri dari tiga huruf disebut dengan fiil sulasi. Sedangkan fiil rubai, nah, dari kata robi, ya, robi dari kata robi ya, atau arba'ah ya. Maka fiil rubai adalah suatu fiil yang terdiri dari 4 huruf. Dan di sana juga terdapat fiil humasi, ya, fiil yang terdiri dari 5 huruf, dan fiil sudasi, ya, fiil yang terdiri dari 6 huruf. Tapi ya, apakah ada fiil yang terdiri uh, kurang dari 3 huruf? Ada nggak Ukti Faisya? Fiil yang terdiri atau jumlahnya kurang dari 3 huruf, ada nggak Ukti Faisya? Tidak ada Ustazah. Gimana? Tidak ada. Iya, tidak ada ya. Karena suatu kata atau isim itu pasti terdiri dari 3 huruf. Itu fiil ya. Uh, Jika suatu fiil yang jumlahnya ya kurang dari 3 huruf, nah itu pasti terdapat suatu huruf yang dihilangkan. Ya, ya jadi ya. Jadi minimal jumlah ya minimal jumlah huruf pada satu fiil adalah 3 huruf. Dan untuk fiil, semisal fiil farro, ya, artinya adalah lari, ya, farro. Ya. Farro di sini terdiri dari berapa huruf, Tegasya? Farro, Yang mana Ustazah?
Enggak, Ana kasih contoh ya. Nah, di Oh, sini Ana berikan contoh ya untuk kata farro. gimana sih? Afwan? Ini ya. Nah, Arroh. iya, farro. Ini artinya lari. 3 ya Ustazah? Nah, farro ini terdiri dari berapa huruf? Tita Aisyah? Kalau itu 2. Dua atau tiga? Sebenarnya 3 kan Ustazah? Iya, tiga atau dua? Kalau di sini ya, Untuk fi'il farronya ini. kalau dari Ah, ini 2 Ustazah. dua atau tiga yang benar? Yang mana nih? Nah, Itu tasydid ya Ustazah. jawabannya Kalau yakin tasydid, gimana? kalau tasydid itu sebenarnya ada 3 huruf. Mm-mm. Tapi kalau di situnya 2 huruf. Enggak tahu. Oke, ini apa ya? Nah, oke, untuk fi'il seperti farro atau ada juga marro, ini suatu fi'il yang sepertinya ya, ketika kita melihat pertama kali atau membaca pertama kali, sekilas seperti hanya terdapat dua huruf, yaitu huruf fa dan ro saja, ya. Tetapi untuk fi'il farro ini terdiri dari tiga huruf, ya. Kok bisa tiga huruf? Ya, satu hurufnya yang mana? Nah, jadi satu hurufnya adalah terdapat pada huruf yang memiliki tasydid, yaitu huruf ro, farro. Ya, jadi suatu fiil ya yang di sana terdapat huruf tasydid ya, atau harokat tasydid ya, pada huruf tersebut, yaitu huruf tersebut memiliki dua huruf ya, jadi double hurufnya. Jadi untuk farro asal katanya adalah faroro ya. Ya. Karena kan suatu fiil ya pasti jumlahnya terdapat tiga huruf. Untuk huruf-huruf yang sepertinya ya terlihat hanya terdapat dua huruf, pasti terdapat huruf yang dihilangkan. Ya, tuh. Difahami ya, Ustaz ya? Insya Allah Ustazah. Oke. Oke, sekarang kita kembali ke pembahasan fiil. Sekarang kita masuk ke fiil sulasi. Ini tadi satu fiil yang terdiri dari tiga huruf. Contohnya adalah kataba, ya, menulis. Lalu fataha, membuka, zahaba, pergi. Nah, itu semua adalah fiil yang terdiri dari tiga huruf. Lalu hmm, untuk fiil itu pasti terdapat pembagian juga. Itu ada fiil mujarrad dan fiil mazid. Ya, fiil mujarrad dan fiil mazid. Jadi, apa perbedaan dari fiil mujarrad dan fiil mazid? Kalau fiil mujarrad adalah suatu fiil yang hurufnya itu huruf asal semua, tidak ada huruf tambahan. Ya, jadi hurufnya huruf asli, tidak ada huruf tambahan. Berarti kalau dikatakan apa itu atau ditanya apa itu fi'il tsulats mujarrad, maka kita jawab adalah fi'il tsulats mujarrad adalah suatu fi'il yang terdiri dari tiga huruf asli. Ya, fi'il yang terdiri dari tiga huruf asli, tidak ada huruf tambahan. Ya. Sedangkan fi'il mazid dari kata mazid ya, zada yazidu itu memiliki arti tambahan. Zada yazidu memiliki arti tambahan. Maka kalau ditanya apa itu arti dari fi'il tsulats mazid, maka kita jawab fi'il tsulats mazid adalah fi'il yang terdiri dari tiga huruf tambahan dan terdapat huruf tambahan lainnya. Ya,
Jadi terdapat huruf tambahan atau suatu fiil yang terdapat huruf tambahan sana ya. Dan huruf tambahan tersebut bisa terdapat satu huruf tambahan atau dua huruf tambahan atau bisa juga terdapat tiga huruf tambahan ya. Seperti contoh di sini ya. Fiil atau kita baca dulu fiil contoh dari fiil mujarrad. Nah, ini terdapat kata khoroja. Khoroja artinya keluar. Itu fiil mujarradnya, fiil aslinya. Tidak ada huruf tambahannya. Lalu kita lihat fiil mazid yang terdapat huruf tambahan, yaitu akhroja. Ini huruf kho-nya, harokatnya sukun ya. Akhroja. Sukun bukan fathah. Ya. Akhroja. Artinya mengeluarkan. Ya. Kalau kharaja keluar, sedangkan akhroja artinya mengeluarkan. Nah, untuk fiil akhroja, adakah huruf tambahan di sini, Aisyah? Ada Ustazah. Apa itu huruf tambahannya? Huruf alif. Iya, hamzah ya. Sini hamzah. Oke. Lalu untuk fiil setelahnya, koto'a, artinya memotong. Koto'a artinya memotong. Lalu kita lihat fiil mazidnya, fiil tambahan. In koto'a artinya memotong-motong. Kalau koto'a memotong, kalau in koto'a memotong, motong. Oke. Untuk kata in koto'a, adakah huruf tambahan di sini? Kita aja. Ada Ustazah. Oke. Huruf apa itu? Hamzah. Hamzah. Hanya hamzah saja atau ada yang lain? Hamzah dan nun. Sukun. Iya. Iya, hamzah dan nun. Lalu kita lihat fiil setelahnya. Ghafara artinya adalah meminta ampun atau mengampuni ya. Ghafara mengampuni. Ghafara mengampuni. Lalu kita lihat fiil mazidnya. Istaghfara ya. Mengampuni ya. Mengampuni ya. Ghafara. Ya, istaghfara ya. Meminta ampun. Istaghfara meminta ampun. Kalau ghafara mengampuni. Untuk fiil istighfar, huruf apakah yang termasuk dari huruf tambahan dari fiil ghafara? Yang mana Akhti Aisyah? Huruf tambahannya Hamzah dan sin Ustazah. hanya hamzah dan sin saja? Dan tak. Iya. Hamzah, sin, dan ta. Oke. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat huruf-huruf tambahan dari fiil mazid. Nah, untuk fiil akhroja, nah, kan ada huruf satu tambahan huruf ya. Maka ini disebut dengan fiil sulasi mazid biharfin ya. Karena tambahan itu huruf maka disebut dengan fiil sulasi mazid biharfin ya. Ya, fiil sulasi mazid biharfin nih, dengan satu tambahan hu ya. Lalu untuk fiil inqata'ah karena terdapat dua huruf akan disebut dengan fiil sulasi mazid biharfain. Fi'lun sulasi mazid biharfain. Itu untuk inqata'ah.
Lalu untuk fi'il istaghfara, nah terdapat 3 huruf tambahan yaitu huruf alif, sin, dan ta, maka disebut dengan fi'il sulasi mazid bisalasati ahrufin. Bisalasati ahrufin. Ya, dengan 3 huruf tambahan. Ya. Fi'lun tulasin, ya. Fi'lun tulasi mazid bisalasati ahrufin. Untuk kata istighfar. Sekarang kita lihat fi'il rubai. Fi'il yang terdiri dari 4 huruf. Yaitu ada pada fi'il dahroja, zalzala, dan waswasa. Ya. Dahroja, zalzala, dan waswasa. Ya. Mungkin ini bisa ditulis lebih dahulu ya, Oke, Faisha. Bentar. Oke. Dahroja di sini memiliki arti menggulung. Dahroja memiliki arti menggulung. Ya. Sedangkan zalzala itu memiliki arti mengguncang. Kalau dahroja menggulung, zalzala mengguncang. Lalu waswasa. Ya. Waswasa itu memiliki arti ini ya, rasa was-was ya, rasa hati-hati ya, rasa was-was atau membisikkan ya. Jadi was-was ya, seperti bahasa kita dalam Indonesia ya, was-was ya. Ya, kita lihat di sini fiil mujarrad dari kata zalzala yaitu mengguncang ya, mengguncang. Itu untuk fiil rubai mujarrad ya, fiil yang terdiri dari 4 huruf tambahan. 4 huruf tambahan tersebut adalah fiil asal ya, atau huruf asal, tidak ada huruf tambahan ya, sama seperti ada pada fiil sulasi mujarrad ya. Sedangkan untuk fiil mazidnya itu tazalzala ya, tazalzala ya, tazalzala itu memiliki arti bergoyang ya, berguncang ya, sama ya artinya tazalzala. Nah, di sini terdapat 1 huruf tambahan yaitu huruf ta ya. Jadi sama ya, fiil rubai mazid biharfin ya, sama seperti apa yang terdapat pada fiil thulathi. Lalu fiil tadahraja ya. Tadahraja artinya menggulung ya, bergulung ya, bergulung. Maka terdapat 1 huruf tambahan. Maka sama ya, fiil rubai ya mazid biharfin ya. Lalu untuk fiil waswasa ya, dari fiil mujarradnya artinya waswas. Lalu fiil mazidnya tawas wasa ya, membuat waswas ya. Ini huruf tambahannya juga ada pada huruf ta, kan juga sama ya, fiil rubai mazid biharfin ya. Oke. Sampai sini adakah pertanyaan, Aisyah? Untuk yang tambahan-tambahan hurufnya itu saya Mm-mm. itu sesuai sama apa ya? Tergantung kita mau pakai apa gitu ya. Mm-mm. Ya, benar. Jadi Untuk penggunaan fiilnya gimana? jadi bukan yang kayak maksudnya harus gini semua gitu. Enggak ya. Oh ya. Maksudnya bagaimana? Puan? Kayak, misalnya ada kata Faro tadi saya. Mm-mm.
Nah, kita bisa tahu itu ketambahan 3 huruf itu gimana? Oh, oke. Tanpa bisa ketambahan 3 huruf, ya. Kita kembalikan ke kamus, ya. Oh, gini. Ada cara cepatnya, ya. Cara cepatnya adalah kita tahu dulu huruf apa saja yang termasuk huruf tambahan pada suatu fiil. Di sana terdapat beberapa huruf. Kita akan pelajari ya untuk huruf tersebut. Nah, ini disingkat dengan saal, tu, mu, ni, ha. Ya, ya kurang lebih ada 10 huruf ya. Nah, jadi kalau terdapat huruf sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha, dan juga alif, nah, maka pasti 10 huruf tersebut merupakan huruf tambahan, ya. Tapi kita tidak hanya bisa berpatok pada 10 huruf ini saja. Kita harus kembalikan ke kamus. Nanti kita harus kembalikan ke kamus, ya. Karena tadi istighfar, ya. Mungkin kita nggak tahu nih istighfar berasal dari fiil apa. Oke, kita cari dulu di kamus. Ya. Di kamus, bisa kamus online atau kamus fisik. Istighfar. Oh, biasanya di sana disebutkan ya fiil aslinya apa. Tapi kalau untuk beberapa fiil atau beberapa kamus, di sana disebutkan untuk beberapa kamus ya kita tidak bisa mencari fiil yang terdapat huruf tambahan, ya. Seperti mungkin kamus Munawir ya, Al-Munawir, lalu kamus-kamus yang lain itu misalnya pencariannya harus dengan fiil asli atau kata asli ya, seperti ghafaro, ya. Jadi cara yang paling mudah kita tahu dulu untuk ya kita hafal dulu gitu ya huruf-huruf tambahan itu saal, tumu, niha. Dan untuk huruf tambahan ini pasti letaknya di awal, ya, di awal. Alif, sin, ta, ya. Alif, nun, hamzah itu huruf-huruf yang pasti terhadap huruf tambahan itu ya. Ta, sin, alif, dan nun atau hamzah itu pasti huruf-huruf yang sering masuk ke suatu huruf tambahan, ya. Jadi pure ngafal, harus ngafal ya Ustazah? Oh iya, ya harus menghafal. Jadi nggak bisa menebak-nebak gitu ya. Nah, Ustazah. Ada pertanyaan lagi, Ustazah? Insya Allah cukup Ustazah. Oke. Oke, mungkin ya yang bisa kita bahas pada pertemuan sore hari ini. Mungkin kita sedikit flashback ya. Nah, tadi kita bahas tentang ilmu tasrif, yaitu perubahan suatu kata ke kata yang juga dhamir ya, kata ganti. Dibagi menjadi dua ya, dhamir munfasil dan dhamir muttasil ya. Yang bersambung dan yang terpisah, yang tidak tersambung, yang tidak bersambung. Dan juga terdapat dua tanda dari masing-masing dhamir. Ada yang bisa mengawali suatu jumlah, itu adalah fasil, dan yang tidak bisa mengawali suatu jumlah adalah dhamir fasil. Ini adalah bentuk-bentuk dari dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Oke. Dan juga tadi sudah bahas tentang wazan dan mauzun. Kalau wazan itu pasti terdiri dari 3 huruf inti, itu huruf fa, ain, dan lam. Sedangkan mauzun, nah, hurufnya tidak berasal dari ketiga huruf inti fa, ain, lam, namun bisa uh, terdiri dari huruf lainnya. Tapi untuk mauzun itu untuk jumlah hurufnya dan harokat hurufnya harus sama dengan wazan, gitu ya. Kalau kataba berarti wazannya fa'ala. Kalau misal ada fiil yang lain, semisal apa yang tidak mengikuti fa'ala, semisal fiil bermain ya, la'iba, la'iba, la'iba.
Nah, untuk fi'il la'ibah yang memiliki arti bermain, oke. Ana tanya sekarang Ukhti Faisyah, apakah fi'il la'ibah mengikuti wazan fa'ala? Tidak, Ustazah. Tidak. Kenapa tidak mengikuti wazan fa'ala? Karena pada ainnya harokatnya kasroh. Iya, benar. Karena ain di sini berharokat kasroh, sedangkan untuk fi'il fa'ala, ya huruf ainnya berharokat fathah. Maka untuk al-aibah, ya la'ibah di sini mengikuti wazan fa'ilah. Ya, fa'ilah. Nah, gitu ya. Itu adalah perbedaan antara wazan dan mauzun. Dan juga sudah kita bahas tentang fi'il, bagian fi'il sulasi dan fi'il rubai. Ya, oke. Karena tidak ada pertanyaan, sudah terjawab semuanya. Mungkin untuk pertemuan sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Syukron, jazakumullahu khairan atas partisipasinya. Semoga Allah memberikan kita keberkahan pada pertemuan sore hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pekan depan, insyaallah pada hari Selasa. Untuk jamnya mungkin nanti kita bisa konfirmasi melalui chat ya, Aisyah. Ya, Ustazah, insya Allah. Oke, baik. Ya baik, barakallahu fiik. Ya, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustazah. Wa jazakumullahu khair. Izin pamit ya, Ustazah. Ya baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.